Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Upin Ipin kalah, kasihan Danu. Upin Ipin kalah. Upin Ipin kalah, Susanti menang. Begitulah nyanyian dari supporter Indonesia untuk mengejek pemain-pemain Malaysia ya. Karena kita lihat di pertandingan waktu lawan Malaysia, ada pemain Malaysia justru yang menjulurkan lidahnya tuh, seolah-olah dia mengolok timnas Indonesia. Kita baca komentar dulu. Kalau Ade Faisal Halim, Upin Ipin da Puskas. Wih, Upin Ipin da Puskas. Mereka, oh iya, mereka pernah ada pemain mereka yang dapat Puskas. Faisal Halim kah kalau tidak salah, atau siapa itu yang punya gol cantik waktu itu, dan akhirnya dia dapat penghargaan sebagai pemain yang mencetak gol terbaik itu, gol tercantik itu, dapat Puskas itu. Indonesia belum. Oh, ini mereka banggakan. Apalah artinya Puskas kalau tidak bermain di kualifikasi Piala Dunia ronde 3D? Apalah arti Puskas kalau main di Piala Asia pulang dapat telur ayam deh? Ya kira-kira begitu. Minda Indo masih anak-anak. Aduh, ini bagaimana ini? Macannya jadi kucing. Ya, macannya jadi kucing garong. Kalah itu wajar, kalah menang janji masuk. Cie. Macannya jadi kucing, meong meong meong. Ya, macannya jadi kucing. Makanya ada supporter Indonesia rame-rame menyanyi Upin Upin kalah, Upin Ipin kalah, kasihan dulu. Emang kalah. Dah tak ada apa lagi yang tinggal untuk negara kita. Kita ada peningkatan. Iya, kita ada peningkatan. Kalah 1-0 dari Indonesia. 2-3 Indonesia menang, 2-3 Malaysia pulang. Komennya apa ini? Saya apresiasi buat permainan timnas Malaysia. Ya, permainan mereka itu bagus itu. Permainan mereka ya ada peningkatan lah. Bisalah mengimbangi Indonesia. Singa memang hebat, tapi Garuda tak pernah ada di sirkus. Bukan singa bang, tapi harimau. Tapi secara pemain bagus Malai menurut saya. Ya, pelatihnya bagus, paham taktik. Ya, tapi mereka harus terima kekalahan. 3 kata kunci lucu. Kita ada peningkatan. Ya, peningkatan mereka itu kalah 1-0 saja teman-teman. Ya, itu peningkatan mereka, hanya kalah 1-0 dan melaju ke final. Ya, betul, mereka melaju ke final juga, tapi untuk memperebutkan posisi ketiga itu, bukan posisi 1 seperti Indonesia tuh. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Kasih paham buat semua. Makanya korang tuh jangan banyak bicara di sosmed. Kalian bilang ke gua kemarin di sosmed kalian menang 11-0 lah, 5-0 lah. Sekarang kalian lihat, kalian malu sendiri dengan apa yang kalian bilang itu. Tapi gak apa-apa, respect gua tetap. Karena kita rival hanya 90 menit. Selain dari itu, kita tetap pertemanan. Oke? Indonesia, come on. Ya betul, rivalitas itu hanya 90 menit. Di luar lapangan kita itu tetap negara serumpun ya. Kalau di media seperti ini kita saling ganggu tidak masalah lah. Intinya jangan saling menjelekkan satu sama lain. Jangan rasis, itulah intinya. Pentingnya jangan rasis. Dan jangan mengolok-olok. Ya ganggu-ganggu sekedar bercanda boleh lah, tidak apa-apa, sekali-sekali lah. Namanya sepak bola ya seperti itu, harus diramaikan. Kalau tidak diramaikan seperti ini ya agak sedikit lucu juga. Itu bukan sepak bola, tapi sirkus itu bang. Ya betul. Rivalitas hanya 90 menit, tapi di luar lapangan bolehlah kita bercanda-bercanda sedikit ya. Lagunya itu keren. Upin Ipin kalah. Harusnya ada lagu balasan dari supporter Malaysia untuk Indonesia itu. Harus ada sebenarnya supaya enak kita dengarnya begitu. Ada sahut menyahut mereka punya lagu gitu ya kan. Kalah, Upin Ipin kalah, kasihan Delu. Upin Ipin kalah, Upin Ipin kalah, kasihan Delu.
Wih, semangat sekali abangnya itu. Upin Ipin kalah sampai keluar uratnya itu. Kasihan. Ini kalau ada supporter Malaysia ini mereka bisa baku lempar dengan botol ini. Pasti ini mereka bisa baku lempar dengan botol air mineral ini. Kasihan. Ganti sebenarnya liriknya. Harusnya liriknya itu diganti. Liriknya begini. Upin Ipin kalah, Upin Ipin kalah, Susanti menang. Bukan Upin Ipin kalah kasihan dulu. Harus ganti sebenarnya. Ini misalkan kalau bermain di Bukit Jalil dan Indonesia kalah di sana, pasti ada nyanyian khusus mereka untuk tim mengejek kita gitu. Pasti ada, tidak mungkin tidak ada ini. Hanya karena memang kita bermain di kandang sendiri, bermain di Indonesia, jadi mereka juga agak takut-takut begitu. Lagian supporternya ini hampir tidak kelihatan waktu Indonesia lawan Malaysia di Gelora Bung Tomo ini. Itu rame dari supporter Indonesia begitu. Tapi ya itulah rivalitas antara Indonesia dan Malaysia itu seperti El Clasico Barcelona dan Real Madrid begitu. Itu fansnya itu yang panas begitu. Bukan pemainnya tapi fans dari kedua tim ini, masing-masing tim ini antara Indonesia dan juga Malaysia ini, itu yang panas mereka. Seperti fansnya Barcelona dan Real Madrid ini. Itu ya El Clasico-nya Asia Tenggara lah. Jadi kalau ada nyanyian-nyanyian seperti ini menurut saya ya wajar lah. Itulah sepak bola, harus ada yang bikin rame. Upin Ipin kalah, kasihan sekali. Woi. Nah, ini yang lagunya bagus, lagunya ini yang keren begitu. Mereka kreatif bikin lagu. Macannya jadi kucing, macannya jadi kucing. Meong meong. Kita dengar sekali lagi teman-teman. Macannya jadi kucing, asik ya. Hey. Meong meong. Macannya jadi kucing, meong meong. Mari kita lihat komentar dulu. Yang macan siapa hayo? Ya Malaysia lah, tak pakai tanya lagi. Ke tempat kau boleh lah. Aku kira harimau, ternyata kucing. Kampung mungkin. Best lagu ya, pas sangat. Ya betul. Aku kira harimau, ternyata kucing. Media Vietnam sebut kemenangan timnas Indonesia atas Malaysia di AFF U19 karena hoki. Ya, Malaysia sebut Indonesia menang atas Malaysia karena hoki itu karena mereka tidak tembus semifinal begitu. Jadi mereka cari hal dengan Indonesia. Jadi jangan terlalu dipusingkan lah sama si media Vietnam yang tidak berguna sama sekali itu. Kemenangan itu sukses membawa timnas Indonesia ke final Piala AFF U19 2024. Mereka akan menantang timnas Thailand yang menang atas timnas Australia. Wah, itu Thailand pun menang lawan Australia itu karena goal giveaway itu kipernya tuh salah kontrol bola, itu bukan karena memang Thailandnya jago. Keberhasilan kedua kesebelasan itu dikomentari oleh media Vietnam, Soha VN. Mereka menyebut kemenangan Indonesia dan Thailand gara-gara hoki. Menurutnya, Malaysia dan Australia. Begini aja, kalau misalkan dia bilang Indonesia dan Thailand itu menang gara-gara hoki, berarti Vietnam pulang itu karena sial. Ya begitu saja sih kebalikannya. Bermain lebih baik. Keduanya hanya kalah karena sebuah kesalahan kecil. Sungguh disayangkan buat Australia dan Malaysia, ulas media Vietnam. Ya memang karena dia yang sial. Sudah, singkat padat dan jelas, karena memang Vietnam sial. Prit White. Tahan dulu dek. Tahan dulu. Ini menit-menit terakhir wasitnya itu ngeprank kita penonton sama pemain itu. Pikirnya dia sudah tiup lovernya begitu. Para pemain sudah selebrasi, sudah semangat, menangis-nangis itu di lapangan karena saking senangnya mengalahkan Malaysia. Wasitnya bilang tunggu dulu, tahan dulu. Nah sudah protes dari pemain-pemain Indonesia seperti Jens Reven, baru dia tiup panjang lovernya itu. Tahan dulu deh. Yeay, menang gitu kan. Selebrasi kan. Jens Reven, ada apa sih? Saya sudah selebrasi begini baru tanya ada apa sih? Iya kan?
Loh, orang sudah selebrasi kok. Akhirnya Indonesia dinyatakan menang atas Malaysia dengan tambahan waktu 5 menit. Tapi wasitnya itu sampai 1,5 menit, hampir 97 itu wasit itu. Bagaimana tuh? Kita baca komen dulu teman-teman. Welber, aduh capek aing, lucu Semalam sempat kaget, ada apa kok mau selebrasi kemenangan diberhentikan wasit. Iya betul, kita kaget juga kenapa sih wasit tiba-tiba berhentikan. Padahal sudah selebrasi, ini sudah menit-menit terakhir, tapi wasitnya berhentikan begitu. Terakhir dia tiup juga Lufrinnya. Teruskan terbang tinggi Garudaku hingga tidak ada yang bisa merendahkanmu. Ya, terbang tinggi terus sampai ke langit itu supaya harimau tidak bisa dapat kita gitu. Dah tak ada apa lagi yang tinggal untuk negara kita. Semangat, hanya sisakan semangat saja. Teman-teman, saya tidak bisa. Welber tidak bisa bahasa Inggris kok. Target belum. Dia ini kenapa tidak bisa bahasa Inggris ini? Apa karena dia lama di Brasil? Target kamu diuji coba tadi. Harus. Apa itu target? Apa itu heading? Apa itu heading? Apa itu kan? Kenapa saya yang jadi lucu lihat ini Welber? Apa itu heading? Apa itu save? Mungkin karena dia ini lama di Brasil. Jadi teman-teman sedikit informasi, si Welber Jardim ini, dia ini pemain mudanya Sao Paulo dengan beberapa klub di Eropa. Tapi terakhir dia bermain di Sao Paulo kalau tidak salah. Kemudian dia diambil untuk bermain untuk Indonesia gitu. Jadi wajar juga sih kalau dia tidak terlalu fasih berbahasa Inggris begitu, karena dia mungkin lama di Brasil begitu kan. Di Brasil itu mereka ya pakai bahasa mereka, jarang berbahasa Inggris kan. Jadi mungkin ya itu salah satu faktor penyebabnya si Welber ini tidak bisa bahasa Inggris teman-teman. Dia justru lebih jago bahasa Indonesia begitu, dengan sedikit dialek logatnya Brasil begitu. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal pertandingan kemarin antara Indonesia dan Malaysia. Jadi banyak yang senang akhirnya Indonesia mengalahkan Malaysia. Ya sejujurnya beberapa tahun ke belakang ini kita tidak sanggup mengalahkan Malaysia, khususnya di kelompok umur ya, usia 19 tahun itu Indonesia tidak pernah menang ya. Sampai orang Malaysia bilang 10 tahun, bayangkan 10 tahun Indonesia tidak bisa kalahkan Malaysia. Kalau tidak salah ada sekitar 4 kali pertemuan itu, 5 tambah kemarin semifinal. Baru 1 kali Indonesia mengalahkan mereka. Emang pantas sih mereka sombong karena kita tidak pernah mengalahkan mereka. Tetapi ya kemarin keberuntungan lebih berpihak ke Indonesia dan sial lebih berpihak ke Malaysia. Jadi kita yang lolos ke final dan akan ketemu Thailand. Thailand lolos ke final pun karena gol giveaway dari pemain Australia. Bukan karena kerjasama mereka, bukan karena hasil open play, tidak, tapi karena gol keberuntungan. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.